Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh. Jadi ini Waalaikumsalam. ada ya, jadi ini Pak Utami Utami CS bisa presentasi hari ini. Jangan lama-lama Pak, biar kita tanya jawab aja biar lebih banyak ya Pak ya. Setelah itu Siapa? baru saya Siapa? presentasi. Ya, dilanjut ya Pak Utami. Oke, Oke. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Yang terhormat Dr. Rinovian Rais MM MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Lintas Budaya. Yang saya hormati Bapak Ibu teman-teman mahasiswa Pasca Sarjana Program Pendidikan IPS kelas 10A. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita setiap hari Sabtu, yaitu perkuliahan pasca sarjana di Unindra ini. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok berkaitan dengan permasalahan dalam pendidikan lintas budaya. Kelompok 9 ini terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama Pak Hutami Chandra Kusuma, yang kedua Pak Ubaidillah Artam, yang ketiga Agus Soleh, yang keempat Rivaldi Uen, dan yang kelima adalah Ibu Mintarsi. Baik, untuk sesi pertama yaitu presentasi hasil diskusi yang akan disampaikan oleh Ibu Mintarsi. Kepada Ibu Mintarsi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Agus. Izin Pak dosen dan rekan-rekan, saya akan memaparkan mengenai latar belakang dan tujuan dari makalah yang kami buat, yaitu mengenai permasalahan dalam pendidikan lintas budaya. Untuk latar belakangnya, pendidikan lintas budaya merupakan suatu pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang keragaman budaya di antara individu dan kelompok. Dalam era globalisasi ini, pendidikan lintas budaya menjadi semakin penting karena dapat membantu meningkatkan toleransi, empati, dan kemampuan berkomunikasi antar budaya. Namun, pendidikan lintas budaya juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi dan kemajuan teknologi informasi yang pesat. Interaksi antar budaya menjadi semakin intensif. Pendidikan sebagai sarana utama pembentukan karakter dan pemahaman sosial turut berperan penting dalam menumbuhkan sikap toleransi serta penghargaan terhadap keragaman budaya. Di Indonesia, yang dikenal sebagai negara multikultural dengan berbagai suku, agama, bahasa, dan adat istiadat, pendidikan lintas budaya memiliki posisi strategis dalam menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah perbedaan. Namun, pelaksanaan pendidikan lintas budaya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Masih banyak kita temukan kesenjangan pemahaman antara peserta didik dan pendidik mengenai pentingnya menghargai perbedaan budaya. Kurikulum yang belum sepenuhnya inklusif, keterbatasan kompetensi guru dalam mengelola keberagaman di kelas, serta adanya stereotip atau prasangka sosial menjadi faktor yang menghambat terwujudnya pendidikan lintas budaya yang ideal. Selain itu, pengaruh globalisasi yang kuat juga memunculkan tantangan baru berupa homogenisasi budaya yang dapat mengikis nilai-nilai lokal. Dengan demikian, penting untuk mengkaji lebih dalam berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pendidikan lintas budaya. Pemahaman terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan strategi pendidikan yang lebih efektif, inklusif, dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang majemuk. Kemudian, adapun tujuannya adalah yang pertama, untuk memahami konsep dan makna pendidikan lintas budaya. Kemudian yang kedua,
untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pendidikan lintas budaya. Dan yang ketiga, untuk memberikan alternatif solusi dalam mewujudkan pendidikan lintas budaya yang efektif dan inklusif. Itu saja latar belakang dan tujuan yang bisa saya sampaikan. Enggak, Pak Agus, dilanjut. Baik, terima kasih Ibu Mintarsi. Untuk materi berikutnya berkaitan dengan pengertian dan permasalahan lintas budaya akan disampaikan oleh Bapak Ubaidillah Artam. Kepada Bapak Ubaidillah dipersilahkan. Pak Ubaidillah. Halo Pak Ubaidillah. Mungkin Kemana ngambil Pak alih Ubay? aja, Pak. Pak Ubay kemana Pak Utami? Nggak tahu Pak, tadi ada Pak Tadi sebelumnya. tidak Ini ada. nggak tahu sekarang. Tadi ada Pak, tapi nggak tahu sekarang. Gitu. Jadi Yaudah, berapa orang? saya Jadi tinggal berempat ya? iya Pak. Ya, Oke. Coba, Ya. ya udah saya ambil alih aja ya untuk Pak Ubay. oke dilanjut Ya, Pak. Dilanjut ya, oleh ya, Pak Utami, silahkan Pak. pengertian pendidikan lintas budaya yaitu satu, pendidikan lintas budaya merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman, penghargaan, serta kemampuan berinteraksi secara efektif di antara individu dari berbagai latar budaya yang berbeda. Yang kedua, menurut Banks 2015, pendidikan lintas budaya adalah bagian dari pendidikan multikultural yang berfokus pada pengembangan kesadaran siswa terhadap keberagaman budaya dengan tujuan membangun masyarakat yang demokratis dan inklusif. Yang ketiga, menurut Guy 2018, dia mendefinisikan pendidikan lintas budaya sebagai bentuk pengajaran yang menyesuaikan proses belajar dengan latar belakang budaya siswa agar mereka dihargai dan termotivasi dalam pembelajaran. Di Indonesia, pendidikan lintas budaya memiliki peran strategis mengingat kondisi masyarakat yang multi-etnis dan multi-religius. Menurut Tilar 2004, menjelaskan bahwa pendidikan lintas budaya penting untuk memperkuat integrasi nasional dan mencegah munculnya konflik sosial akibat perbedaan identitas budaya. Dengan demikian, pendidikan lintas budaya bukan sekedar proses transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan empati warga bangsa. Selanjutnya, permasalahan dalam penerapan pendidikan lintas budaya di Indonesia. Meskipun memiliki urgensi yang tinggi, implementasi pendidikan lintas budaya di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Menurut Suparlan 2002, salah satu permasalahan utamanya yaitu belum adanya pemahaman yang mendalam di kalangan guru dan siswa tentang pentingnya keberagaman budaya dalam pendidikan. Banyak pendidik masih menggunakan pendekatan homogen yang tidak memperhatikan perbedaan latar belakang sosial budaya peserta didik. Selain itu, Banks 2019 menyebutkan bahwa kurikulum yang tidak inklusif menjadi penghambat utama. Kurikulum di banyak sekolah masih berorientasi pada budaya dominan dan cenderung mengakibatkan budaya minoritas. Hal ini dapat muncul rasa ketidakadilan di kalangan peserta didik dari latar belakang yang berbeda. Permasalahan lainnya adalah minimnya pelatihan bagi guru mengenai kompetensi interkultural dan pedagogik inklusif NETO 2010, serta kekurangan dukungan kebijakan yang secara sistematis mengintegrasikan nilai lintas budaya dalam sistem pendidikan nasional, menurut Molung 2014. Kendala lain muncul dari pengaruh globalisasi yang menimbulkan homogenisasi budaya. Spring 2015 menjelaskan bahwa arus globalisasi yang sering mendorong adopsi nilai-nilai luar
dapat menggeser budaya lokal, sehingga pendidikan perlu berperan sebagai filter yang menjaga identitas budaya bangsa tanpa menutup diri perubahan global. Nah, yang terusnya, untuk mengatasi permasalahan tersebut, untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, ada beberapa kebijakan. Satu, penguatan kompetensi interkultural guru menjadi langkah utama. Guru perlu dibekali dengan kemampuan memahami dinamika sosial budaya peserta didik agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang adil dan inklusif menurut GAI 2018. Yang kedua, integrasi nilai-nilai lintas budaya dalam kurikulum nasional. Menurut Bank 2015, kurikulum yang inklusif harus mencerminkan keberagaman budaya masyarakat dan menumbuhkan rasa saling menghargai di antara siswa. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi dan media digital dapat memperluas wawasan lintas budaya melalui kolaborasi antara sekolah atau pertukaran pembelajaran daring lintas daerah menurut PLIS 2009. Dan yang terakhir, yang keempat, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu membuat kebijakan pendidikan yang berpihak pada pluralitas dan mendorong kegiatan lintas budaya di sekolah, sepertinya festival budaya, proyek sosial, atau diskusi interkultural. Upaya tersebut akan membantu karakter peserta didik yang toleran, terbuka, dan mampu harmonis di tengah keberagaman. Ya, berikutnya Pak Rivaldi. Terima kasih Pak Agus. Moderator. Iya, Pak. Hmm. Pak Rivaldi? Nggak ada ya? Ya udah, Tidak saya ada, lanjutin Pak. lagi. Lanjut, Ya, Pak. saya lanjutin lagi. Oke. Pak, udah siap. Presensi aja dulu Pak ya. Oh ya, siapa? Iya. Bentar Pak, saya lagi nyari link Pak. Saya tanggung Pak, tinggal Ya udah lanjutin sedikit. Silakan Pak. tinggal 2 lagi Pak. Oke, Iya. menurut kami metode penelitiannya yaitu menggunakan metode desk research, yaitu pendekatan penelitian berfokus pada pengumpulan, krisis, analisis data dari sumber-sumber sekunder yang telah tersedia, seperti buku, jurnal, laporan penelitian, artikel, dan data statistik. Tidak seperti penelitian lapangan yang melibatkan wawancara observasi langsung. Desk research memanfaatkan data yang sudah ada untuk membangun karakter konseptual serta mendukung analisa berbasis bukti. Metode ini dipandang efisien dan hemat biaya karena peneliti tidak perlu melakukan pengumpulan data primer, melainkan mengakses dan menganalisa informasi dari basis data akademik, repositori digital maupun publik ilmiah yang telah dipublikasikan sebelumnya. Dengan demikian, beban biaya penelitian lebih banyak terkait dengan waktu penelitian serta akses ke sumber-sumber digital, bukan pada kebutuhan logistik lapangan. Selain efisiensi, desk research juga memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melakukan evaluasi kritis terhadap temuan-temuan terdahulu, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta menyusun argumentasi yang sistematis. Salah satu bentuk penerapan desk research ada systematic literature review (SLR) yang dilakukan melalui tahapan struktur, merumuskan pertanyaan penelitian, menyusun protokol, melakukan pencarian literal, penyaringan, penilaian kualitas sumber, ekstraksi data, dan sintesis temuan. Ya, itu Pak. Selanjutnya mengenai untuk selanjutnya, Pak Agus. ya. Kesimpulannya Pak Agus. Ya, baik Pak. Untuk kesimpulannya nanti aja Pak. Oh iya. Terakhir aja Pak, Baik, terakhir. baik, Pak. Saya presensi dulu Pak ya. Siap Pak, silakan. Ya, Rivaldi Wen ada Rivaldi. Pak Rivaldi Tidak Wen? ada ya Pak. Nggak ada ya. Ada di Denny kelompok Firman. sekitar. Denny Iya, ada Pak. Tapi ada, ya oke Denny. Nanti kasih tahu Rivaldi udah nggak di absen lagi, nggak bisa diinin lagi gitu ya. Ananda Putri Wardani. Saya Pak. Oke. Sanyo Saputra. Dir Pak. Oke. Nur Siti Badaria. Nur Siti ada Nur Siti.
Nur Siti nggak ada ya? Hadir Pak, hadir, Apa? hadir sebentar lagi pencet slide handphonenya. Bukan Nur Siti Badaria. Istrinya Iya, Pak sebentar, Marlim, Pak. Pak. Hadir, Pak. Hadir, Oh, hadir. itu laki siapa tadi yang lakinya suaminya? Suaminya. Itu istrinya Pak Marlim, Pak. Suami Hah? istri. Oh, istri Pak Parlin. Iya, suami istri, Pak. Kenapa nggak jadi satu aja, satu Zoom bagi dua di Emang sama-sama boleh? sebagai boleh, Boleh, kan Pak. suami istri. Saya pikir siapa? Alhamdulillah. Amat Batera Parenta Perlindungan. Begitu. Berhubung salah, Pak Hadir Parlin. Pak. Iya, Iya, iya. hadir. Udah dikasih tahu Pak Parlin yang mengenai minggu depan mata materinya, udah dikasih tahu yang lain. Sudah Pak, sudah Udah ada ya, didiskusikan. dua-duanya udah ada ya. Ya, dua-duanya udah ada ya, materi minggu Ya. depan dan yang terakhir. Oke, Pak Parlin, terima kasih. Ria Ahmad Matin, Ria. Hadir Pak, hadir. Ya, oke, ya sudah. Ani Salimah. Ani Salimah. Alhamdulillah. Ani Salimah ada? Itu ada Pak. Salimah. Hadir, Pak. Sorry, kemute, Pak. Oke. Iya, ya. Suprapti. Ada, Pak. Ya, Rizka Mahardika, Rizka. Rizka hadir, Pak. Ya. Saila Istiqomah, Saila. Saila Istiqomah nggak ada ya? Nanti jangan minta ini lagi nih, si Eki sama Parlin. Saila Istiqomah. Anwarudin Putra Pamungkas, Anwar. Hadir Pak. Anwarudin, oke, ya. Hadir. Sudah. Rani Supriyani. Hadir, Pak. Rani. Hadir, Oke, sudah. Sarul Hamdan. Hadir Pak. Iya. Cep Gahadi Permana. Hadir Pak. Nani Tia Purwa Iranti. Nani. Hadir, Pak. Hadir. Iya. Puji Lestari. Hadir, Pak. Iya. Wahyu Nurdin. Hadir Pak, hadir. Iya. Tazkia Fini Helviani. Keluarkan dasar dan Keluar Pak. Tazkia, keluar ya. Oke. Nyang Kus, Nyang. Dok, hadir. Risa Hernisa. Hadir, Pak. Ya. Hadir. Nur Fajriah. Nur. hadir. Ya. Irene. Hadir, Pak. Ya. Arifin. Hadir, Pak. Ya. Saiful Oktavani. Hadir Pak. Iya sudah. Abdul Aziz Al Ghifari. Abdul Aziz. Nggak ada ya Ki, Parlin. Kemudian ini kita masuk Itu Pak, dia Ada tuh, pemute. Pak, di layar. Apa? Dia mute dulu tuh. Di mute itu Pak Abdul Aziz. Oh iya, hadir. Abdul Hadir, Pak. Aziz. Iya, oke. Mintarsi. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Ahmad Ridwan. Ahmad Ridwan hadir Pak. Ya. Mutiara Safira Anastasia. Hadir, Pak. Ya. Elizabeth Asibuan. Elizabeth. Hadir. Hadir, Iya, Pak. iya, oke. Sudah. Rizky Febrisal Tawaki. Hadir Bapak. Rizky. Iya. Muhammad Ridwan. Hadir. Ya. Ubaidillah Artam. Ubay. Hadir, Pak. Hadir. Kamu kemana tadi dicari-cariin tuh, Ubay? Oh, tadi Pak terpenggal sinyal muter loading. Siap. Maaf, Hari Pak. Rekno Ulta Maharani. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Hadir. Rian Ferdiana. Rian. Hadir. Ya. Vicky Fauzan. Hadir Pak. Abdul Muiz. Nggak ada ya. Eki Pranata Simanjuntak. Untuk hasilnya. Ada. Ya. Ratna N. Heni Susanti. Ya. Sudah. Farida Sari. Hadir, Nggak ada ya. Oh, Karen nggak ada. Wahyati. Ada, Pak. Arif Rosmalina. Hadir, Pak. Ya. Utami Chandra Kusuma. Utami. Hadir Pak. Hadir Ya. Pak. Halo. Sudah. Ahwan Yanwar Raspianto. Ahwan. Hadir. Agus Soleh. Hadir, Pak. Agus Hadir. Soleh.
Rizna Arfiansa, Hadir, Pak. Katarina Dwi Angelia, Katarina, ya, Ferawati, Hadir Bapak. ya, Tri Utomo, Hadir, Pak. Tri, ya, minggu lalu kemana? Ya sudah, Sri Mulyani, Hadir Pak. ya. Dilanjut aja siapa yang mau bertanya, nanti raise hand dan tulis di kolom chat ya. Silakan ya. Oke, baik. Dilanjut. Ya. Baik, untuk sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab atau berdiskusi, kami berikan berikan kesempatan pada teman-teman untuk 3 orang penanya pertama. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Izin, Pak. Silakan, Pak. Coba dulu nih, Pak. Ini masih dulu nih. Masanya dulu. Oh, Salam, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Pak dosen dan rekan-rekan semua. Tema yang diangkat hari ini terkait dengan permasalahan dalam pendidikan lintas budaya. Ini yang saya lihat ya, mudah-mudahan saya salah, tolong diluruskan. Terkait dengan toleransi, terkadang sering diartikan sebagai arti yang sempit. Ya kan? Banyak kegiatan yang terkait dengan budaya hanya bersifat formalitas dan seremonial saja, atau pencitraan lah. Jadi hanya sekedar foto kirim dan seterusnya, tanpa menyentuh arti dan filosofi dari budaya itu sendiri. Nah, jadi yang saya lihat seperti itu. Bagaimana menurut penyaji materi kelompok 9 terkait dengan fenomena ini? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Sanyo untuk pertanyaannya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu. Iya, Pak. Saya izin bertanya, Pak. Tentang Pak tadi, Denny ya. iya Pak Agus. Tentang bahaya globalisasi yang memunculkan homogenitas kebudayaan, letak bahayanya di mana begitu, dan apa faedahnya mempertahankan budaya lokal gitu. Jadi mudorotnya apa, bahayanya apa dari globalisasi yang memunculkan homogenitas kebudayaan dengan mempertahankan identitas lokal yang menyumbang pada keragaman budaya. Mohon dijelaskan lebih rinci lagi itu, Pak. Makasih banyak. Oke, baik Pak Denny. Untuk penanya ketiga, Bapak Ibu, dipersilahkan. Untuk pertanyaan ketiga, Bapak Ibu ada? Atau langsung kita jawab aja pertanyaan ke-1 dan kedua? Oh iya, ketiga ya Pak. Oh iya, mangga Ibu. Ya, ini Pak terkait dengan apa ya? Mungkin terbaru ya di kita, bukan terbaru sih, tapi ini sebuah budaya baru mungkin ya bagi kita. Dialog lintas agama itu Pak. Ya, di situ kan adanya mengangkat isu keberagaman dalam kita beragama dari kedua belah pihak atau beberapa pihak yang melakukan dialog lintas beragama tersebut. Nah, ini apakah hal itu bisa menciptakan harmoni sosial di dalam kehidupan kita bermasyarakat ya, khususnya Indonesia itu kan majemuk ya. Menurut Bapak Ibu pemateri bagaimana? Oke, baik Ibu Wahayati, terima kasih atas
pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi pertama tanya jawab ini sudah ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama dari Pak Sanyo, yang kedua dari Pak Denny, dan yang ketiga dari Ibu Wahayati. Pada teman-teman kelompok 9, eh, dipersilakan untuk mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Yang pertama itu Pak Sanyo bertanya tentang toleransi yang sering diartikan sebagai arti sempit, banyak kegiatan yang hanya bersifat formalitas dan seremonial. Kemudian eh, seremonial saja atau pencitraan, bagaimana menyikapi hal ini gitu ya. Yang kedua dari Pak Denny menanyakan bahaya globalisasi yang memunculkan globalisasi yang homogen. Dan Ibu Wahayati, pertanyaan ketiga berkaitan dengan dialog lintas agama, apakah bisa menciptakan harmonisasi sosial berkaitan dengan di Indonesia yang beragam. Pada teman-teman, untuk kelompok 9, dipersilahkan untuk mencoba untuk menjawab. Pak Utami, Belum bisa, Pak. Sebentar, Pak. Saya lagi cari jawabannya, Pak. ya, ya. Mungkin pertanyaan yang mana aja dulu Bapak Ibu yang sudah bisa dijawab dari ketiga. Izin Baik, Pak. Izin menjawab, Pak. menjawab. Oh iya, Ah, lanjut, iya. Bu. Silakan, Mangga Ibu. Ini bentar, maaf ini sinyalnya agak. Ini pertanyaan nomor 1 ya, terkait Toleransi ya. toleransi. Lihat apa bersifat formalitas saja atau seremonial, Ya, gitu ya. ya pertanyaannya. Eh, eh, Tanggapan terhadap pernyataan ini memang apa ya? Ya memang benar adanya dan memang terlihat menonjol ya. Jadi seolah-olah seperti ya udah formalitas aja gitu bahwa kita bertoleransi gitu. Namun sebenarnya ada upaya nyata juga gitu untuk mendorong toleransi yang lebih substantif gitu dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun ini tadi pertanyaan Pak Sanyo ya, Iya, betul. Dari Pak Sanyo. meskipun kritik tentang ini masih tetap relevan ya karena memang terlihat seperti itu dan memang menonjol gitu. Namun saya mau ngasih pendapat bahwa mungkin pandangan ini muncul karena ada beberapa alasan ya Pak ya. Yang pertama, aspek seremonial yang menonjol seperti perayaan budaya gitu dan agama yang seringkali menjadi acara publik besar gitu yang menampilkan keragaman kemudian menciptakan kesan yang harmonis di permukaan gitu. Nah, hal ini penting untuk mempromosikan persatuan walaupun mungkin menutupi bagian-bagian yang sebenarnya renggang gitu, tapi setidaknya terlihat bagus gitu ya Pak ya, terlihat oh iya ternyata rukun gitu, ternyata sangat toleransi gitu, walaupun mungkin intolerannya masih ada gitu di dalamnya. Kemudian yang kedua mungkin ini ya insiden intoleransi yang berulang. Jadi kritik muncul ketika insiden intoleransi gitu, seperti gangguan tempat ibadah gitu, atau kasus apa ya saling menjelek-jelekan agama gitu masih sering terjadi gitu di balik dari acara-acara formal yang tadi saya sebutkan. Kemudian apa lagi ya? Nah berikutnya mungkin
kurangnya interaksi gitu. Terkadang interaksi antar budaya tidak melampaui sekedar kehadiran fisik atau datang di acara yang formal saja gitu. Justru toleransi yang sesungguhnya itu membutuhkan interaksi yang lebih mendalam, kemudian saling pengertian dan empati yang lebih mendalam gitu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam bertetangga mungkin ya, dengan tetangga yang mungkin beda budaya, beda suku ataupun beda agama. Begitu Pak dari saya sedikit. Gimana Pak Sanyo? Oke, terima kasih Bu. Mungkin Pak Ubaidillah mau nambahin tentang pertanyaan Pak Sanyo, mangga. Atau dari teman-teman yang lain ingin menambahkan, dipersilahkan. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, izin menjawab. Apakah dialog lintas agama atau dapat bisa meningkatkan harmonisasi? Saya Sosial. melihat bahwa faktor penentu atau disebut kayak penyeimbang untuk meminimalisir adanya kayak perpecahan itu kan kurangnya pemahaman terhadap budaya atau kultur tertentu, artinya sangat sangat baik jika dilakukan dialog lintas agama, seperti ada pemahaman dari sudut pandang Islam. Aku ciptakan engkau bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal, begitu kan. Saya mengenal pasti akan saling memahami dan saling menghormati antar budaya yang berbeda tersebut. Terima kasih, Pak Lus. Baik Pak Ubaidillah, terima kasih atas jawabannya. Untuk nomor pertanyaan dari Bu Hayati ya. Iya Pak, Ya. ya boleh berpendapat ya Pak ya. Mangga Ibu, mangga. Ya, jadi kalau dari apa yang saya pahami gitu ya, memang sekilas dialog antar umat lintas beragama itu bagus gitu ya, karena mengusung ide toleransi gitu, di mana di situ ada saling memahami ataupun saling mengerti ya, seperti tadi yang Pak Ubaidillah sampaikan gitu ya, agar saling mengenal. Salah satunya seperti itu. Cuma di sini perlu mungkin kita lihat gitu ya Pak, bahwa ide atau gagasan dialog lintas beragama itu kan munculnya itu dari persoalan bangsa yang munculnya permusuhan masyarakat itu akibat beda keyakinan atau beda agama. Maka digagaslah oleh pemerintah untuk mengadakan forum itu gitu ya. Dan Indonesia itu kan masih dilihat sebagai role model gitu ya dalam menerapkan toleransi, karena keberagaman masyarakatnya yang luar biasa banyak kan ya, dari kesukuan, beda bahasa dan sebagainya. Itu bisa hidup rukun gitu. Cuma perlu digarisbawahin ya Pak ya, bahwa munculnya permasalahan konflik di tengah-tengah masyarakat itu kan bukan hanya perbedaan keyakinan saja, tapi mungkin kalau dilihat dari sudut pandang lain, sosial, keadilan sosial gitu ya, kemudian kepengurusan rakyat itu yang tidak memberikan rasa adil gitu ya. Contoh aja yang terbaru itu ketika di Kendari ya, kasus guru di Kendari yang menanyakan kepada muridnya ketika tidak mengikuti upacara, sakit gitu, kemudian dipegang jidatnya, malah akhirnya divonis 5 tahun gitu kan. Ini kan sangat tidak adil kalau kita lihat gitu ya.
Karena memang lintas budaya ini kan masuk ke seluruh ranah kehidupan, tidak hanya pendidikan, tapi kita bersosial masyarakat juga gitu. Ya, jadi kayaknya dialog lintas beragama ini kayak seolah-olah itu bingkai atau frame yang memang dibuat untuk jalan damai, tapi sebenarnya itu tidak menyentuh akar masalah dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada di dalam apa namanya konflik yang ada dalam negeri kita ini gitu. Karena apa ya konfliknya negeri kita itu kan bermacam ragam gitu ya. Tidak hanya itu, malah yang mungkin lebih nanti berbahaya itu kalau kita Muslim ya disuruh toleransi dengan agama lain yang itu tidak boleh dilakukan oleh Muslim dan malah harus dilakukan itu kan yang berbahaya. Misalkan keyakinan lain yang mereka memang nggak ada aturannya dalam agama mengikuti agama Muslim mungkin nggak masalah, tetapi Muslim yang punya aturan hidup yang jelas ketika harus mengikuti aturan hidup mereka gitu ya. Contoh kayak misalkan mengucapkan salam itu kan kalau dari non Muslim ke Muslim kan tidak boleh menjawab ya, atau kita mengucapkan salam kepada non Muslim itu kan sudah berbeda. Nah atas dasar toleransi ini nanti kalau kita nggak melakukan itu bisa dikategorikan kena pasal intoleransi. Nah ini kan mengkhawatirkannya ambigunya kan di situ gitu ya. Jadi apa namanya mungkin perlu di apa namanya ya perlu di ini lagi gitu didetail lagi gitu. Sebenarnya apakah memang benar ini menjadi sebuah jalan damai ataukah bukan seperti ini yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menyatukan masyarakat atau warga kita yang beraneka ragam. Salah satunya adalah berbeda-beda budaya itu. Mungkin itu Pak tambahannya sedikit. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas tambahannya. Pada teman-teman kelompok 9, ada yang ingin melanjutkan menjawab? Pak, izin Pak. Boleh Pak, saya Pak. Mangga Pak Nyang-Nyang. Aduh, saya tertarik dengan apa yang barusan Bu Wahyati sampaikan. Nah, jadi ini jadi nyambung ke apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sanyo. Jadi ya di satu sisi toleransi kita yang seremonial itu ternyata memang ada fungsinya yang tadi disampaikan untuk menjadi salah satu solusi untuk apa yang tadi disampaikan oleh Bu Wahyati. Memang betul kita setiap agama memiliki batasnya sendiri-sendiri, tapi di sisi yang lain sebagai salah satu warga negara Indonesia yang kita sadar dengan berbagai perbedaan, ya tidak ada salahnya yang toleransi seremonial ini ya tetap kita lakukan walaupun secara ideal betul tadi disampaikan oleh Bu siapa ya tadi saya lupa. Bu Mintarsih kalau nggak salah. Ya kita mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus juga kita mulai dari sejak dini, bukan hanya kita tapi kepada siswa juga sama. Bahwasanya toleransi itu ya idealnya toleransi yang bersifat substansi. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyang-Nyang tambahannya. Pada teman-teman yang lain, kelompok 9, masih ada satu pertanyaan dari Pak Denny yang belum terjawab. Izin. Ya, silakan. Biar tidak lupa. Izin, sedikit mungkin ini berbicara kaitan apa yang tadi dipaparkan. Memang betul kata Pak Nyang-Nyang ya. Memang cukup menarik sekali persoalan seperti ini. Sesuatu yang memang dipandang seremonial, bisa dipandang memang hanya sebatas formalitas saja atau pencitraan. Tapi tergantung sudut pandang bagaimana menilai kaitan hal tersebut. Cuma ini mungkin sedikit tambahan saja. Ketika, kamera saya gak nyala. Ketika bicara toleransi, kalau dalam basis agama itu kan disebutnya ya tasamuh. Ini mungkin
dasar terlebih dahulu, memahami daripada arti toleransi itu sendiri dalam kehidupan bersosial. Itu kita kenal ada yang namanya perbedaan, dan tentunya perbedaan itu adalah hal yang lumrah dan memang perlu ditoleransi. Tapi ada yang namanya itu penyimpangan. Kalau dalam Islam itu dikatakan inhiraf. Itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa ditoleransi. Artinya, hal ini yang perlu memang dibedakan dalam isu-isu yang terjadi. Terkadang memang ada sebuah penyimpangan pemahaman, memahami hal yang terjadi, kasus-kasus yang terjadi. Ketika ada sebuah penyimpangan dan dianggap itu adalah, kalau bahasa agamanya ikhtilaf ya, perbedaan, kemudian toleransi, itu kan yang salah. Tapi ketika itu adalah ikhtilaf atau perbedaan, maka sesuatu yang memang yang harus ditoleransi selama memang itu tidak menyimpang. Maka ini menjadi pondasi dasar di dalam kita memahami toleransi supaya memang tidak terjadi ada pandangan-pandangan bahwa toleransi itu dimaknai makna yang sempit. Maka kalau misalkan saya pribadi gitu, ketika memahami toleransi itu sendiri, ini yang sering saya lakukan kalau di Kabupaten Bogor itu, mungkin tahun ini saja sudah 5 kali ya. Salah satunya adalah ya kita yang berbeda agama. Betul tadi yang dikatakan, memang toleransi itu bukan hanya bicara berbeda agama, tapi banyak hal yang itu menyangkut terkait perbedaan-perbedaan, termasuk sosial dan budaya. Nah, ketika bicara agama yang di dalamnya terdapat sosial budaya, kalau saya pribadi itu di Bogor, itu sering sekali melakukan diskusi bersama tokoh-tokoh agama, ya lintas agama, dan tahun ini tuh sudah hampir 5 kali kita melakukan diskusi, terkadang di tempat yang netral, terkadang di tempat yang di masing-masing basis. Nah, di dalam memahami toleransi itu sendiri, supaya jangan sampai diartikan sempit seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Arlin ya, kalau nggak salah. Kalau misalkan kegiatan tersebut ya hanya sebatas di situ saja, maka tentu pemaknaan toleransi ini menurut saya pribadi ya sangat sempit, karena tidak cukup di sana. Kita melihat ke belakang terkait kondisi kita hari ini, karena kan bagaimanapun pendidikan lintas budaya ini bukan hanya terjurus pada 1-2 kelompok saja, melainkan untuk seluruhnya, agar bisa dipahami supaya terjadinya kehidupan yang tidak menimbulkan kesenjangan. Maka perlu ada dorongan wawasan, dan dorongan wawasan ini bisa dilakukan kalau bahasa kuliah itu luring ataupun daring, karena mengingat masing-masing yang memiliki ciri ya kebiasaan itu kan berbeda-beda. Bagaimana caranya kita memperluas wawasan itu supaya pemahaman daripada toleransi itu tidak hanya sebatas kita menganggap menerima setiap perbedaan. Padahal dasar kuatnya adalah kita harus didasari dengan yang tadi saya sampaikan. Ada perbedaan, ada penyimpangan. Itu yang harus dipahami. Sehingga ketika kita melakukan dialog-dialog interaktif, baik secara sosial, budaya, ataupun agama, ketika kita sudah melakukan itu, karena memang sekarang eranya juga adalah eranya digital ya, kita sampaikan terkait kebenaran-kebenaran, makna-makna toleransi itu kepada khalayak umum. Sehingga ketika itu sudah dijalankan dengan baik, maka pemaknaan dalam toleransi itu bagi masyarakat luas tentu tidak akan hanya bersifat seperti yang tadi ditanyakan saja. Jadi ini mendasari saja agar pada proses seorang memahami toleransi itu tidak hanya pada makna yang sempit, tapi secara luas. Itu, terima kasih Pak.
Bisa di-mute Pak Agus. Suaranya bagus. Bagus. Oh iya, maaf Pak, maaf. Baik, makasih Pak Abdul Aziz atas tambahannya yang luar biasa nih. Nah, untuk kelompok 9, Bapak Ibu masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat juga masih ada. Dan tadi dari Pak Denny juga eh, ada pertanyaan yang belum kita jawab pada teman-teman kelompok 9. Dipersilahkan untuk mencoba untuk menjawabnya. Oke, saya coba menjawab untuk apa? Dengan Pak Denny ya. Pak Denny, ya. Mengenai bahaya apa homogenitas budaya ya, Pak. Ya, menurut saya satu tuh bahayanya itu satu erosi identitas lokal, Pak. Sekarang dengan masuknya ya kalau Bapak tahu apa budaya-budaya Barat masuk ke kita, jadi banyak anak-anak muda sekarang itu meninggalkan budaya Indonesianya seperti bahasa daerahnya mungkin, pakaian adatnya, atau upacara-upacara kedaerahan. Mereka mungkin tidak tahu sekarang dengan ada masuk eh, budaya Barat ya. Terus kedua, pengurangan pengurangan keberagaman. Maksudnya itu budaya lokal makin lama makin tersingkir. Eh, ya kan makin lama tersingkir. Terus yang ketiga, dampak sosial ekonominya, Pak. Munculnya pola pikir materialistis dan konsumtif anak-anak sekarang itu mengurangi etos kerja kolektif serta membuat budaya lokal itu kalah bersaing dengan budaya asing di pasar global. Itu menurut saya mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi Pak Agus atau siapa Pak Ubaidillah. Saya memberikan masukan sebenarnya itu aja Pak. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Hutami untuk jawaban dari pertanyaan dari Pak Denny. Untuk yang lainnya Bapak Ibu, masih ada pertanyaan di kolom chat nih dari Pak Anwar. Menanyakan apakah ada pengaruh bencana yang terjadi saat ini dengan pendidikan lintas budaya. Mungkin pertanyaannya berkaitan dengan kejadian yang di Sumatera kali ya Pak Anwar ya. Bencana longsor banjir. Iya Pak, betul. Maksudnya pasca bencana itu eh, kira-kira ada kaitannya gitu dengan pendidikan lintas Oh iya, budaya itu. Pasca bencananya itu, Pak. baik Pak Anwar. Pada teman-teman kelompok 9, mangga silahkan Bapak Ibu. Apakah ada pengaruh pasca bencana yang terjadi saat ini dengan pendidikan lintas budaya? Malam, Umi lagi ada Dari Pak ini Anwar. nih, ada Zoom. Nen, ntar dulu ya. Dia lagi online ya. Mungkin aja ada Pak. Karena pasca bencana itu kan banyak sekali ya orang dari daerah lain datang untuk menolongnya. Nah, disitulah mungkin ada pertukaran kebudayaan yang yang ya daerah yang bencana sama orang datang itu pasti kan ada pertukaran. Mungkin aja ada. Ya, kalau menurut saya sih ada Pak lintas budayanya. Jadi bisa ya mungkin pendatang memberikan apa ya informasi baru, memberikan ya caranya orang Jawa menanganinya begini, kalau mungkin orang Sumatera begini kan beda. Nah itu kan bisa ada lintas budayanya di situ. Itu Pak menurut saya. Iya, baik Pak Utami. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan pertanyaan dari Pak Anwar. Apakah ada pengaruh pas jadi saat ini yang terjadi di Sumatera ya di pulau di Provinsi Aceh, Medan dan Padang ya. Yang terjadi saat ini Bapak dengan Ibu, saya pendidikan rasa budaya. siap izin menambahkan.
Mangga, mangga Pak Pak Ubaidillah. Saya rasa ada dalam akhir-akhir ini kan kita melihat bahwa ada sosok warga dari Sumatera memanggil-manggil Pak KDM untuk datang ke wilayah bencana tersebut. Artinya di situ masyarakat di sana memahami bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Pak KDM itu humanis dan apa ya dapat diterima bagaimana cara Pak Dedi menyelesaikan masalah yang hampir sejenis dengan dampak ekologi yang sekarang dirasakan di Sumatera. Seperti apa kemarin di awal awal tahun itu Pak Dedi bagaimana menertibkan kawasan di daerah puncak seperti itu kan mungkin mereka terlintas dan memahami bahwa Pak KDM sepertinya mampu untuk melihat atau menyelesaikan permasalahan di Sumatera tersebut yang terkena bencana sekarang dan pandangan tersebut mendasari pemikiran masyarakat di sana bahwa budaya di Sunda itu atau dengan Sumatera itu dan mereka meyakini bisa diselesaikan oleh Pak Deddy Mulyadi. Saya rasa itu adalah termasuk ke dalam pendidikan atau pemahaman lintas budaya seperti ini. Terima kasih, Pak. Pak, saya tambahin Pak, jadi tertarik juga sama yang Pak Ubed nih. Jadi, Pertanyaannya. Silakan, mangga ya, Pak. jadi betul Pak, ketika pemimpinnya juga menghargai budayanya, mencintai bahkan bisa dibilang sebagai ahli budayanya juga, secara otomatis kebijakannya juga ternyata berbanding lurus Pak ya. Seperti yang kita ketahui, Pak Deddy sebagai pemimpin, sebagai pejabat, beliau itu sangat-sangat menjunjung tinggi budaya Sunda. Yang akhirnya dari segi kebijakannya juga sama. Bagaimana orang-orang Sunda kata Pak Deddy dulu itu hidup bergantung dengan alam sehingga kita harus menjaga alam ini. Nah, contohnya tadi kita bisa lihat bagaimana Puncak, Subang gitu Pak. Lalu yang terbaru Pangalengan gitu ya. Dia jaga sampai-sampai beliau mengeluarkan kebijakan jangan sampai merubah yang awalnya lahan ini lahan perkebunan teh dirubah jadi lahan-lahan produksi yang lainnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita sebagai seorang guru kaitannya di dalam kelas bisa lebih enak mencontohkan. Ketika suku Baduy, mereka hidup bergantung dengan alam. Mereka jaga alamnya, tidak terjadi bencana. Bencana yang terjadi di Baduy apa sih? Dulu pernah kebakaran paling ya apa ya? Longsor, banjir belum pernah mereka rasakan. Lalu Kampung Naga, lihat Kampung Naga. Mereka punya kepercayaan. Kepercayaan mereka apa? Kepercayaannya itu adalah hutan larangan. Nah, hutan larangan ini konsepnya hampir mirip dengan suku Dayak. Di Dayak, hutannya mereka sebut sebagai hutan larangan. Terkecuali ketika kemarin pembangunan IKN itu sampai-sampai Panglima Jirah juga turun tangan. Bahkan beberapa panglima dari beberapa suku juga turun tangan. Akibat apa? Hutannya terganggu gitu kan. Nah, itu kita bisa masukkan ke dalam pendidikan lintas budaya ketika kita mengajar di sekolah kita. Saya mengajar sejarah ya bisa memasukkan itu juga. Kita bisa melihat ketika pembukaan dulu wilayah-wilayah zaman kerajaan kita bisa kaitkan bagaimana mereka hidupnya bergantung dengan alam sehingga si alam ini dibuat menjadi sebuah ekosistem yang bukan hanya untuk kita tinggali saja tapi bisa memberikan apapun yang kita butuhkan seperti itu. Lalu kita lihat juga bagaimana Belanda pada waktu itu. Sampai hari ini kepercayaan di masyarakat Sunda, caringin itu adalah salah satu pohon yang konon katanya banyak setannya. Padahal itu adalah cara zaman dulu agar pohon-pohon ini tidak diganggu kan Pak ya. Tidak ditebang segala macam. Yang banyak memberikan dampak manfaat positif bagi masyarakat. Jadi tentunya luar biasa dengan ada satu
kejadian bencana itu bisa mempengaruhi seluruh tatanan seperti itu. Ya, kita sebenarnya sudah diingatkan. Banyak pepatah mengatakan belajarlah dari negeri Cina. Cina ketika masa Mao Zedong dulu dia merubah negara pertanian menjadi negara industri melalui kebijakan lompatan jauh ke depan. Apa yang dirasakan? Yang dirasakan adalah 30 juta jiwa meninggal dengan percuma pada waktu itu karena banjir, longsor dan lain-lain. Nah, hari ini kita sepertinya tidak belajar dari negeri Cina. Eksploitasi dan lain-lain luar biasa di Indonesia. Tapi apalah daya, kita hari ini hanya bisa membahas, tapi kewenangan yaitu hak kita hanya bisa tadi kalau Pak Sanyo bilang kita hanya bisa di dalam kelas berfungsi sebagai guru yang ya sesuai dengan fungsi kita saja. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Baik Pak Nyang, terima kasih tambahannya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang bisa mau menambahkan, dipersilahkan. Atau kelompok 9 ingin menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang ada di chat, silahkan Bapak Ibu. Nambahin sedikit boleh ya Pak? Iya Bu, mangga silakan. Biar semakin seru karena udah mau selesai nih jam kuliah. Ya, jadi tadi pertanyaan Pak Anwar kayak apa namanya budaya di Sumatera gitu ya. Mungkin saya melihatnya di Sumateranya dulu nih Pak gitu ya. Kalau ternyata yang kita lihat itu ya di satelit itu kan, memang hutan itu sudah mengerikan gitu ya. Berapa juta hektar itu kan sudah hilang. Nah itu menandakan bahwa bukti nyata kerusakan hutan itu semakin masif di sana. Yang pertama, yang kedua itu apa namanya tata kelola ruang gitu ya, tata kelola ruang yang memang seharusnya dijaga, tetapi ketika di situ alam dijadikan sebagai komoditas saja dan dieksploitasi besar-besaran, maka yang terjadi ya seperti itu faktanya saat ini gitu. Kemudian yang ketiga gitu ya Pak, peran negara gitu ya. Peran negara itu ketika ada bencana kan yang seharusnya itu sudah menyediakan dana mitigasi ya terhadap bencana gitu ya. Kemudian evakuasi, kemudian recovery atau pemulihan kembali itu yang kita lihat kan dalam budaya negara kita ketika ada bencana kan itu belum didapatkan. Bahkan kita bisa melihat di media sosial ini bukan masalah apa namanya ramenya di media sosial, tetapi di apa namanya kenyataannya di Sumatera itu sangat parah sekali gitu ya bencana akibat longsor dan banjir itu gitu. Jadi rasa empati para pemimpin negeri ini itu rasanya kayak minim sekali gitu melihat adanya bencana seperti itu gitu. Yang seharusnya sekarang kan hashtagnya malah yang viral kan warga bantu warga gitu ya, bukan negara bantu warga. Bahkan sekarang lebih levelnya dinaikkan lagi jadi korban bantu korban gitu. Dari level harusnya pemerintah bantu warga, kemudian warga bantu warga, akhirnya korban bantu korban. Karena yang membantu sesama itu hanya korban karena letak atau terisolirnya mereka susah dari jangkauan bantuan gitu ya. Dan berbagai macam pola gitu ya, bantuan yang datang dari juga kurang mengindikasikan rasa empati mereka ya yang harus apa namanya dilempar dari apa namanya itu helikopter gitu ya. Helikopter ya. Iya. Akhirnya malah tidak termakan mubazir gitu ya. Nah, ini kan apa namanya menjadi sebuah apa namanya harus menjadi perubahan paradigma ya dalam mungkin pendidik ketika nak menyampaikan kepada siswa-siswa kita gitu ya dalam khususnya dunia pendidikan bahwa sebenarnya nanti ketika mereka itu adalah regenerasi kita, ketika mereka memimpin negeri ini yang sesuai dengan apa namanya keinginan bangsa kita bahwa 2045 Indonesia menjadi negara emas itu benar-benar bisa terwujud, bukan hanya apa namanya isapan jempol saja atau retorika saja gitu ya. Nah, kalau itu tidak segera dibenahin, itu kan akan menjadi sebuah budaya yang akhirnya mungkin permisif gitu ya. Apa namanya? Mereka hanya melihat persoalan itu dari
sudut pandang yang pendek saja gitu. Jadi tidak bisa melihat bagaimana agar solusi itu bisa memberikan solusi tuntas untuk persoalan bagi bangsa ini. Ya, karena materi ini kan saling berkaitan dengan mata kuliah sebelum-sebelumnya gitu ya, Bapak Ibu itu. Ya mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Baik, terima kasih Bu Hayati atas tambahannya. Mungkin teman-teman yang lain, kalau ada yang ingin menambahkan, silahkan Bapak Ibu. Atau kelompok 9 yang ingin menjawab, masih ada beberapa pertanyaan dari Ibu Ari Retno Ultaya. Bertanya tentang apakah pengklasifikasian sekolah, yaitu sekolah Garuda, sekolah reguler, dan sekolah rakyat dapat mempengaruhi pendidikan lintas budaya. Ya, Pak. Ya, Penjelasannya, bagaimana keterkaitannya, karena kan tentunya dengan pengklasifikasian sekolah tersebut akan memunculkan sebuah budaya di lingkungan sekolah tersebut. Nah, mohon penjelasannya dari kelompok 9. Terima kasih. baik Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Bapak Ibu kelompok 9, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ari. Tentang sekolah Garuda, sekolah reguler, dan sekolah rakyat ya. Pak Agus, udah semua belum Pak Agus? Ini Pak, satu lagi Pak. Halo? Ya, Oke. satu Pak, Ya satu udah, lagi Pak. saya aja yang jawab udah sekalian nih ya. Oh ya, ya baik Pak. Jadi pada intinya semua ini ya. Tadi saya secara global aja ya. Nanti masalah sekolah rakyat, masalah sekolah Garuda, gitu ya. Jadi kita nih bagaimana bisa menjadikan anak didik kita supaya tidak terjadi konflik, tidak terjadi ribut. Nah, begitu juga dengan kita nih, dengan gurunya. Kalau bila terjadi hal-hal gitu, kita bisa ini enggak gitu, bisa bersama enggak berjalan gitu, jangan sampai terjadi gitu. Begitu juga misalnya yang terjadi di Sumatera 3 provinsi ya, Aceh, Sumut, Padang, Sumbar. Nah, ini apalagi kan yang berkaitan dengan alam gitu ya, yang terjadinya berkat ya terjadinya longsor atau banjir bandang. Itu kan yang sekarang ini kan yang distigmain karena pengundulan hutan gitu. Dan juga sekarang sesama menteri aja saling menjatuhkan gitu. Antara Muhaimin dengan Raja Juli sebagai Menhub, Menteri Lingkungan Hidup gitu. Jadi semua Menteri Pertambangan Bahlil gitu. Jadi ya kalau saya bilang sebenarnya nanti kalau memang akar-akar permasalahan ada yang dikait-kaitkan bahwa di situ terjadi konsensi perusahaannya Prabowo misalnya kan kayak begitu katanya ya. Tapi kita lihat dulu gitu. Mungkin kalau memang banyak dari menteri-menteri sebelumnya yang telah memberikan konsesi hutan kepada perusahaan-perusahaan swasta dalam membalak atau menggundulkan hutan karena hutan ini, dan terjadilah pengundulan hutan seperti terjadi banyak di Sumbar, di Sumut, sampai ke pinggir laut ke ujung pantai gitu, sampai kayu gelondongan gitu. Nah tadi yang kayak disebutkan juga nih masalah konten gitu, menteri-menteri jadi saling berlomba, kayak berlomba-lomba supaya memperkenalkan diri bahwa saya ini membantu nih kayak gitu. Tapi ada juga yang tulus gitu.
kan. Jadi kan Bapak Ibu bisa tahu nih mana yang kira-kira mau bantu dalam penanganan banjir tersebut gitu. Jadi jangan sampai pencitraan aja gitu. Itu yang kita salahkan gitu. Dan juga masih ada orang-orang baik yang masih mau membantu masalah orang berdampak banjir ini, kita bantu dengan ikhlas, dengan sukarela, dengan kayak yang tadi disebutin, misalnya KDM di sana dilulukan, langsung membelikan barang kebutuhan pokok. Kalau untuk di Sumbar lari ke Kota Padang dengan membeli beberapa toko mencapai miliaran. Begitu juga di Sumut gitu, atau di Sumatera, di Aceh juga gitu. Itu yang salah satunya untuk gitu ya gitu. Nah, ini yang lebih penting, kita ini semua juga harus pengkajian masalah sekolah Garuda atau sekolah-sekolah lain, itu jangan sampai dilabelisasi Bu, semua Bapak Ibu. Labelisasi bahwa, wah sekolah Garuda bagus, wah ini semuanya. Jadi pada intinya, Bapak Ibu, sekolah dimanapun juga ya, Bapak Ibu nih anggaplah nih kayak saya dulu yang saya ceritain, saya tamat SD nilainya kecil gitu kan. Tapi saya kan bisa, yang penting hasil inputnya nanti bagaimana dia bisa untuk kehidupan pribadinya dia sendiri gitu Bapak Ibu semua. Jangan sampai, wah sekolah Taruna Nusantara bagus loh. Ini nah, sama aja semua gitu. Yang penting Bapak Ibu semua sekolah bagaimana daya berpikir Bapak Ibu semua bisa kena dan bisa untuk minimal nanti bisa bekerja, bisa menghidupkan keluarga, atau minimal untuk diri sendirilah gitu. Dari semua, walaupun ada stigma, ada kompetisi di situ, adanya kurang kesempatan, tekanan gitu ya. Jadi perlu diingatkan bahwa semuanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, di situ juga harus semua meningkatkan akuntabilitasnya juga. Begitu juga dengan transparansinya, bagaimana sekolah-sekolah tersebut bisa berdampak terhadap yang lingkungan-lingkungan sekitarnya gitu. Yang penting pada intinya dia bagaimana menggunakan kriteria yang adil, menghindari labelisasi yang tadi saya bilang, terus meningkatkan kesempatan gitu, meningkatkan kesejahteraan siswa, itu yang lebih penting tuh, itu ya. Tuh, jadi dari situ kita bisa ini juga gitu. Nah, bagaimana kita nih supaya tidak terjadi saling mengorok orang lain dalam yang dampak signifikan terhadap individu masyarakat gitu. Jangan sampai kita merusak kepercayaan diri nih Bapak Ibu. Aksen timbul yang mengolok, wah maaf nih saya menyebutkan orang ini. Atau yang kemarin timbul tuh misalnya antara orang Madura dengan yang lain, kan banyak hal yang seperti itu terjadi gitu. Nah, kita nih jangan sampai memicu terjadinya hal-hal yang bisa berbenturan satu sama lain. Itu yang lebih penting, kita harus menjaga semua gitu. Itu ya, supaya jangan sampai merusak kepercayaan diri. Yang kedua, membuat orang lain merasa tidak diterima gitu. Nah, ini jangan sampai ini gitu. Gitu. Yang ketiga, jangan sampai juga menghambat komunikasi. Gitu. Sampai aksen-aksen yang timbul karena mengolok-olok gitu. Kayak saya misalnya mengolok Pak Parlin dengan bahasa Medan gitu. Atau saya pakai bahasa Batak kayak padahal saya bukan orang Batak, jadi yang menimbulkan Pak Parlin agak kecewa kayak gitu. Jangan sampai berbuat seperti itu gitu. Dan juga jangan sampai kita menghambat komunikasi nih sama yang lainnya gitu. Terus membuat orang merasa tidak percaya terhadap kita. Dan yang lebih penting lagi, dampak pada kesehatan mental sesama kita ya, yang misalnya tadi diolok-olok dan mengolok-olok, jangan terjadi hal-hal yang begitu. Nah, yang paling penting kita ini bisa membuat masyarakat kita supaya bisa bertoleransi, saling menjaga gitu, dan tidak menghambat integrasi sosial, membuat masyarakat supaya harmonis gitu, meningkatkan kesadaran, menghargai perbedaan, menggunakan bahasa yang sopan. Nah, itu yang pada intinya menciptakan lingkungan yang inklusif daripada yang ini semua gitu. Nah, yang kalau masalah mengenai LGBT, ini kan di negara kita ini nggak diperbolehkan Bu. Mungkin kalau Bapak Ibu
Mau di Amerika, di Inggris sudah dibolehkan kawin sesama jenis, di Indonesia nggak ada, Bu, Pak. Jadi nggak bisa, nggak boleh itu. Itu akan mengakibatkan luka-luka yang sangat mendalam gitu. Walaupun memang di situ ada unsur hak asasi manusia ya, karena sesama, tapi secara moral dan agama kita tidak bisa melegalkan kawin sejenis gitu. Itu akan lebih bahaya lagi gitu. Mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Terus masalah identitas diri gitu. Identitas diri LGBT kan kalau udah kita bisa di situ, kita akan jelek stigma kita tuh gitu. Wah ini kayak banci, kayak lekong, kayak apa, kayak gitu. Jadi nggak ini. Yang ketiga kebebasan berekspresi gitu. Gitu. Di sini bagaimana dia walaupun dia mengeluarkan pendapat mereka tentang identitas mereka, pada intinya nggak dibenarkan gitu. Dan juga di dalam LGBT walaupun dibilang ada kesetaraan, ini tidak berlaku juga dalam hal-hal yang berbentuk diskriminasi. Nah, kalau memang dari situ kita juga, kalau seandainya masih ada yang mau LGBT atau masih ada yang suka sesama jenis, gitu, itu kita juga nggak boleh menghujat, menjelek-jelekan orang tersebut. Yang penting kita bisa menghormati perbedaannya, meningkatkan kesadaran, terus mengatasi diskriminasi, menciptakan lingkungan yang inklusif tadi gitu. Yang penting hak asasi manusianya bisa sampai ya, gitu. Jadi jangan sampai kita mengolok-olok orang-orang yang di luar itu. Bagaimana sih kalau kita nih bisa Nah, bagaimana nih kita nih yang berbeda, Bapak Ibu kan di dalam kelas kita kan bermacam-macam nih budayanya, atau kita satu sama lainnya. Ada yang dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, Sulawesi, pokoknya seluruh Indonesia lah gitu ya kan. Nah, yang penting jangan sampai kita saling menekan atau saling menghujat gitu. Yang penting kita menghormati tersebut. Nah, yang lebih penting lagi materi kita nih, pendidikan multikulturalnya nih, mengintegrasikan pendidikan multikultural dalam kurikulum, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perbedaan budaya. Jadi dengan kita belajar multikultural ini, kita bisa sama-sama menjalin kerjasama yang baik gitu di dalam kurikulum, di dalam pendidikan lintas budaya kita gitu. Terus menciptakan lingkungan yang inklusif. Terus kita bisa mengatasi stereotip atau prasangka gitu, supaya tidak terjadi di kalangan siswa dan guru yang lebih inklusif. Nah, bila terjadi Bapak Ibu ada guru yang belum lama ini yang suka membuli anak murid atau siswa, itu juga harus hati-hati Bapak Ibu guru. Jangan sampai menyakiti hati anak didik kita gitu. Nah, bila dikasih tahu dengan orang tuanya nanti akan ribut. Makanya di sini yang penting yang bisa nyampe ini gitu ya, bisa bekerja sama. Yang penting satu, komunikasi yang efektif Bapak Ibu. Jadi orang tua, guru, supaya tidak terjadinya pembulian, berkomunikasilah secara terbuka, jujur tentang masalah yang dihadapi di sekolah atau di apa. Jangan sampai budaya-budaya guru menganiaya murid atau murid sama murid, itu juga jangan sampai terjadi gitu. Terus kita juga kalau misalnya ada masalah, kita dengarkan dengan baik, dengan sabar orang tua dan guru apa yang akan terjadi, dan tidak memotong pembicaraan salah satu pihak gitu. Dan yang lebih penting lagi, hindari tuduhan. Orang tua dan guru harus menghindari tuduhan, fokus pada masalah yang dihadapi. Jangan sampai salah satu ada bisa menjelek-jelekan dengan yang lainnya gitu. Yang keempat, cari solusi bersama antara orang tua, guru, dan masyarakat, bisa bekerja sama dalam mencari solusi yang lebih terbaik bagi anak didik kita. Yang kelima, jaga hubungan baik orang tua, guru, masyarakat, dan yang lain-lain supaya tidak terjadi konflik yang lebih besar lagi gitu. Yang penting pada dasarnya
emosional semua, baik guru, murid, dan semuanya, itu emosionalnya harus dijaga, jangan sampai meledak-ledak gitu. Nah, terus yang lebih penting kalau bila terjadi hal-hal yang terjadi keributan di antara guru, murid, dan itu, carilah mediator yang benar-benar tidak memihak salah satu pihak, mediasinya bila terjadi konflik, baik dari orang tua, guru, dan masyarakat, dan bisa menjadikan mediator ini bisa tidak berat sebelah dalam nanti pengambilan keputusan kedua belah pihak gitu. Tes yang selanjutnya fokus pada kepentingan anak. Nah, ini yang saya sebutkan bahwa kepentingan anak supaya nanti dia kalau sudah kita berikan sebagai guru, kepentingan anak itu kan dia mau sekolah, udah sekolah aja udah lebih baik gitu. Jangan sampai dikecewakan gitu dengan kita kepala sekolah dan lain-lain gitu. Jadi itu ya, ada yang belum terjawab, ada yang mau akan dipersilakan, Bapak Ibu. Halo, halo Bapak Ibu. Halo. Iya Halo, Pak, ya. Pak. Halo Pak, cukup. Cukup Pak. Sepertinya sudah Pak, kalau lihat dari kolom chat udah terjawab semuanya. Kita berbuat yang tidak baik terhadap yang ini ya. Lagi, halo, iya Pak, jadi enggak materi kita ini. Cukup, Halo, Pak. Ya, halo. ada yang mau bertanya? Jadi intinya Pak, satu dengan yang lain terus dijaga Pak, ya, saling kita belajar begini, Bapak Ibu jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan Bapak Ibu. Yang awal jaga aturan anak, emosional politis anak itu penting itu Pak. Kalau Bapak guru semua sudah mengkasihkan IQ dan spiritual, itu udah tidak akan terjadi perbenturan satu dengan yang lainnya gitu. Gitu. Mau ada lain Pak? Boleh Pak, izin Pak, Ubaidillah Pak. Silakan. Dengan siapa? Yang izin Pak, Halo. yang siap Pak. Kita kan sekarang sedang Nyang. membahas. Siap Pak, Ubaidillah Pak. Ubaidillah, gimana Pak Ubay? Begini Pak, pentingnya pendidikan lintas budaya atau dalam istilah asingnya adalah cross cultural education, merupakan proses pembelajaran. Artinya yang di dalamnya terdapat cara-cara inklusif yang saat ini di model saat ini. Tapi kan saya memandang secara holistik bahwa kita yang hadir pada saat ini, kita yang sudah dewasa pada saat ini, memandang betul begitu pentingnya pendidikan lintas budaya agar sesama warga, sesama penduduk yang tentunya dalam negara kesatuan Indonesia kita kan berbeda-beda. Tapi hadirnya kita pada saat ini, hari ini sudah dewasa, misalkan saya umur 39 atau 40. Pemahaman lintas budaya tersebut kita dapatkan dari mana? Dari sama proses pembelajaran akademik juga pada saat kita di masa SD, SMP. Namun apa yang kita terima saat itu saya rasa cukup apa ya menjadi landasan kita memahami pentingnya saling menghargai, menghormati dari stereotip atau hal-hal yang memicu keretakan. Itu kan secara akademis kita dapatkan dari mata pelajaran adalah pendidikan moral Pancasila, betul kan Pak? Seiring perkembangan zaman berubah lagi menjadi PPKN. Bahkan
Waktu itu ada pedoman penghayatan pengamalan Pancasila yang di dalamnya itu hal-hal tersebut gitu yang kita pelajari saling menghormati, menghargai itu kan. Dalam pelaksanaannya kita sebagai warga negara ada falsafah yang kita junjung bersama Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa satu Tuhanan yang Maha Esa? Kenapa tidak berlandaskan asas syariat Islam? Karena para founding father menganggap bahwa negara itu bukan hanya satu agama. Saya kira itu yang menjadi penting saat ini kita memahami bahwa pendidikan lintas budaya adalah produk kekinian yang harus hadir di dewasa ini, di mana saat ini kita bukan hanya sebagai penduduk Indonesia yang tadi beragam, tapi kita sudah menjadi warga global atau warga dunia yang saat ini informasi kita dapat setiap hari dari media sosial, dari TikTok, dari web, dari YouTube. Itu mungkin menjadi kekhawatiran juga bagaimana kita menjadikan pendidikan lintas budaya itu penting untuk dipelajari seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ubedi Agam. Memang harusnya seperti itu Pak. Apalagi kan kita semua dari TK, dari kita baru sekolah, dari ini kita udah diajari baca sila, pendidikan tua dan negaraan. Nah itu semua mencakup kultural semua Pak. Kita berkaitan nilai kebangsaan, ini Pancasila, itu Pak semua Pak. Pak ini antara kita udah dulu, tapi memang kajian multikulturalnya terus berkembang Pak. Semakin besar kita, semakin besar juga ininya masalah yang timbul gitu. Ya kan kayak tadi ada konflik kedaerahan apa juga kayak itu. Itu Pak. Hilang Bapak dosennya. Pak dosen hilang ya gangguan sinyal. Bentar, Sinyal. bentar. Waduh, kemana tuh? Alhamdulillah Gati. Dapur. Pak Parlin tega nih. 3 menit lagi nih. Waduh, masih direkam ya?